Shalom, semangat, harus semangat lah ya, harus semangat. Ya, terima kasih untuk Pak Fernando yang untuk kesaksiannya. Dari kecil Kristen, tapi ternyata bukan jadi jaminan sudah diselamatkan. Mungkin ada juga beberapa orang yang dulunya seperti itu. Saya kecil dari Kristen, Kristen dari kecil, kok kebalik-balik. Kristen dari kecil, tapi ternyata Tuhan tangkap saya ketika saya masih SMP. Banyak kasus yang seperti itu. Ada yang ditangkap ke SMA, untuk kuliah, kerja, dan sebagainya. Oke, saya sangat percaya kehadiran rekan-rekan dari Palembang dengan tim yang datang ke sini itu peneguhan dari Tuhan bahwa seolah-olah ngedesek Lampung buruan. Cepat gitu ya. Jadi karena waktunya udah singkat. Yang percaya waktunya sudah singkat, katakan amin. Sebelum kita ke tema, ada hamba Tuhan atau banyak orang mungkin bertanya-tanya, kapan sih ini berakhir pandemi ini? Gak selesai-selesai kayaknya. Kan? Kapan berakhir? Sebetulnya kan bagi Tuhan gampang ya. Klik. Saya sama kayak Thanos. Klik, selesai. Sama seperti Tuhan menjadikan langit dan bumi, cuma ngomong aja, selesai. Ya. Semudah itu juga semua yang terjadi dalam hidup kita. Semudah itu. Jadi ketika ada sesuatu dalam hidup kita, jangan buru ngambil kesimpulan. Udah selesai nih, udah gak ada kesempatan. Oh tenang. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama tentang 7 hari ini satu saja yang kita pelajari, tapi ada 7 magic word, kalau dibilang magic word ya, yang Tuhan ucapkan menjelang kematiannya. Dan biasanya kalau ada seseorang mengucapkan kata-kata menjelang akhir hidupnya, itu berarti sesuatu yang penting. Yang percaya katakan amin. Itu sesuatu yang sangat urgent sehingga dia seolah-olah menguatkan hatinya, menguatkan tenaganya untuk mengucapkan hal itu. Nah kita lihat, apa 7 itu, tapi kita nggak akan bahas 7-7-nya. Kita akan bahas satu saja. Oke, coba. Ini dia. Kita akan bahas ini yang ke-6. Jadi yang ke-6 dikatakan di atas kayu salib itu sudah selesai. Sudah selesai itu bahasa Yunaninya ini. Tete, lestai. Bukan teletabis. Ini apa? Tete, lestai. Kasih tahu kiri kanan, bukan teletabis. Itu yang endingnya berpelukan itu ya, bukan itu. Tapi percayalah, nanti yang terakhir ini kita akan sama-sama pelajari kenapa Tuhan katakan sudah selesai. Emang selesai ngapain? Ujian? Emang ulangan? Apa? Selesainya apa? Berarti ada yang dikerjakan. Dan ketika Yesus katakan sudah selesai, apa yang dikerjakannya? Selesai apa? Seolah-olah dia menegaskan gini, it's finished. Gitu kan? Ketika di atas kayu salib, sempat-sempatnya di atas kayu salib dia bilang, selesai. Saya berdoa supaya Roh Kudus ngomong sesuatu bagi kita semua di tempat ini. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia masih sempat mengatakan, seolah-olah menegaskan kepada orang-orang yang mau percaya kepada dia dan yang percaya kepada dia, sudah selesai. Nah kita harus sama-sama belajari, gereja Tuhan, umat Tuhan harus sama-sama mempelajari apa yang dia selesaikan. Nah seringkali kita menjadi galau, menjadi susah untuk sesuatu yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa sih yang diselesaikan oleh Yesus? Apa dampak kematiannya di atas kayu salib bagi kita yang percaya? Oke, ya, belum muncul. Kita buka Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ke, ini memang masih loading ya. Oke. Memang harus segera dibeli UPS-nya.
Tadinya bersamaan dia mati kompak ya. Itu mati, laptopnya mati. Sekarang udah satu, problem solve, selesai, masalah satu, masih ada yang lain. Gitu juga dalam hidup kita. Kita pikir udah selesai satu masalah, ternyata ada aja masalah. Tahu nggak kapan kita selesai? Jadi kalau saudara bilang, oh kok belum selesai dalam hidup kita, gampang kalau mau selesai, mati. Tapi secara spirit yang di sini maksudnya ya. Saudara, nanti ayat ini atau pasal ini menjelaskan tentang apa yang Yesus kerjakan. Yang haus katakan amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, katakan amin. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh yang percaya, katakan amin. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti itu domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Inilah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Nah, itu dia. Jadi kata-kata sudah selesai juga itu menggambarkan tentang kesetiaan. Banyak orang bisa atau berhasil mengawalinya, tetapi tidak berhasil atau tidak bisa mengakhirinya. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita hari ini atau siang ini. Supaya kita di akhir sama seperti Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis finish. Itu sama saja dia katakan sama seperti Yesus mengatakan sudah selesai. Banyak orang mengawali hidupnya, okelah ketika dia SMA, ketika dia SMP, ketika dia kuliah, ketika dia orang tua, tapi itu belum akhir hidup. Tetapi bisakah hari ini kita buat komitmen bahwa kita berdoa, Tuhan tolong saya di end of my life, di akhir hidup saya bisa mengatakan sama seperti yang kau mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri, aku sudah sampai di garis akhir dengan perjuangan iman, dengan perlombaan iman. Kadang-kadang dengan persoalan-persoalan atau riak-riak yang dalam kehidupan kita kadang-kadang, aduh kok gini. Ada yang kena sakit. Seolah-olah kalau ada orang kena sakit, itu membatalkan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Loh, siapa yang percaya bahwa Alkitab yang kita baca ini adalah firman Tuhan? Lambaikan tangannya. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atau dalam keluarga kita, itu tidak pernah merevisi ayat itu. Ayat itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Saya harus mendeklarasikan berulang-ulang. Jadi kalau saya nggak pakai masker, ini bukan karena saya nantang-nantang, bukan. Karena memang diperbolehkan protokol kira-kira gitu ya. Tapi intinya saya sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya ingin lagi menegaskan kepada kita semua bahwa ini pun bukan alat penyelamat kita. Banyak orang sudah memakai semuanya protokol lengkap, tetapi ternyata ada persoalan yang lain dalam hidupnya. Saya percaya Roh Kudus mulai berkata-kata kepada kita secara spesifik. Di atas kayu salib itu, ketika di atas kayu salib, sebelum dia di atas kayu salib apa yang terjadi? Dia mengalami banyak penderitaan. Via Dolorosa, jalan yang menuju ke Bukit Golgota itu penuh dengan penderitaan. Ada cambuk di sana, ada hinaan di sana. Gak dianggap, Alkitab kata gak masuk hitungan. Bahkan ayat yang tadi kita baca Yohanes 19 ayat ke-30 itu bicara tentang anggur asam. Sampai-sampai anggur manis pun gak layak untuk seseorang yang bernama Yesus. Untuk apa dia kerjakan itu?
Ketika di perjamuan kawin di Kana, Alkitab mengatakan itu mujizat Yesus yang pertama. Anggur yang terbaik sampai akhir acara. Tetapi di akhir hidupnya, seolah-olah Yesus nggak layak menerima yang terbaik. Cocok dengan ayat yang kita baca tadi, Yesaya 53. Dia nggak masuk hitungan. Saya bersyukur Yesus gak menyerah ketika dia mengalami persoalan-persoalan menuju Bukit Golgota. Dia gak menyerah, dia pikul salib itu. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Karena masalah ke depan gak semakin redup, masalah ke depan gak semakin berkurang. Tetapi ini ujian untuk orang yang mengatakan I love you Jesus. Ini ujian untuk orang yang mengatakan aku percaya, I believe in God, aku percaya kepada Tuhan. Ini ujiannya. Makanya ketika orang berbondong-bondong ikut Tuhan, Tuhan katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu bukti tentang apa? Ikut Tuhan itu gak semudah mengatakannya. Mati untuk Tuhan, banyak hamba Tuhan bilang gitu, mati untuk Tuhan selesai. Satu kali, entah ditembak, entah apa, selesai, atau dipenggal. Tetapi hidup untuk Tuhan ini, saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Saya cukup kaget ketika saya menyiapkan ini dengan 2 kata itu. Sudah selesai. Kadang-kadang saya terlalu cengeng. Jadi kalau saya nangis ini saya sedang dilawat Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita itu kita melihat satu hal. Terus ngegrundel gitu ya. Saya bilang, cengeng banget. Itu belum seberapa dengan apa yang Yesus alami di atas kayu salib. Tuhan menolong kita, katakan sama-sama, Tuhan menolong saya. Untuk jadi pribadi yang setia. Karena kata-kata sudah selesai itu bicara tentang kesetiaan. I finish. Aku sudah selesai. Saya berdoa Tuhan, waktu saya nyiapin ini, Tuhan tolong saya di akhir hidup saya bisa bilang ini. Dengan kepala tegak saya bisa datang kepada Tuhan. Engkau yang lagi cari kerja, ketika kau belum dapat kerja, jangan cepat menyerah. Engkau yang punya masalah keluarga, jangan langsung menyerah. Sama seperti Yesus, thanks God, saya bersyukur Yesus gak menyerah. Apa jadinya kalau Yesus menyerah? Kita gak akan pernah terima keselamatan. Oke. Next slide. Kita pas saja nih, karena ini gak akan saya bahas 1 sampai 5 dan 7 ini gak akan bahas. Saya akan bahas yang ke-6. Di sinilah yang akan saya bahas. Nanti kita waktu ke depan kita akan belajar kata-kata Yesus yang lain. Kita harus belajar ini. Saya percaya Roh Kudus mendorong saya untuk kita belajar ini karena ini pesan terakhir ketika seorang mau mati. Berarti ini penting sekali. Katakan penting. Ya. Jadi hutang dosa telah dilunasi. Itulah Tuhan katakan selesai. Jadi salib itu bukan melambangkan kekalahan Yesus. Tapi salib itu melambangkan dia harus menggenapi hukum Taurat. Karena setiap dosa harus ada punishment-nya, maut. Dan Yesus sudah menyelesaikan itu dari kayu salib. Selesai, itu maksudnya. Gitu. Jadi dia sudah menyelesaikannya. Sudah kukerjakan. Engkau yang harusnya mengalami siksaan, sudah kutanggung. Engkau yang harusnya mengalami semua persoalan dalam hidupmu, sudah aku selesaikan. Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti hal ini. Karena tidak ada yang seorang pun yang bisa mengerti kalau bukan Roh Kudus yang menyingkapkannya. Next slide. Apa misi Yesus? Jadi Yesus punya misi datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah sekarang apa misi kita? Ketika kita jadi orang yang diselamatkan, pasti kita punya misi. Dulu sebelum kita percaya pasti ada misi kita, pasti ada cita-cita. Tapi ketika kita percaya, ketika kita bertobat, seolah-olah dijungkir balikan semua cita-cita kita. Enggak ada yang lain. Kalaupun saya studi, kalaupun saya bekerja, kalaupun saya berumah tangga,
itu dipastikan semua menjadi tool, semua menjadi alat, semua menjadi sarana untuk saya mencintai Tuhan. Jangan dibalik. Banyak orang take advantage, seolah-olah mencari keuntungan, mencari manfaat dari Tuhan. Itulah sebabnya muncul Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan. Jangan cari tambahannya. Kasih tahu kiri kanan, jangan cari tambahan. Karena itu pasti ditambahkan setelah kita, saudara-saudara dan saya ketemu Yesus. Itu pasti ditambahkan, itu pasti ditambahkan. Kenapa? Milik Allah yang paling berharga yaitu Yesus diberikan kepada kita. Apalagi yang lain Alkitab katakan. Adakah yang lebih berharga dari Yesus? Tidak ada. Nah, Yesus yang paling berharga diberikan. Masa kan dia enggak sanggup memelihara anak-anaknya? Masa kerjaan enggak? Masa kesehatan enggak? Masa yang lain-lain enggak? Itu artinya sudah selesai. Tuhan punya misi. Nah, ini dia. Kita sudah baca tadi ini ya. Jadi hina, dia mengalami kesengsaraan. Seharusnya kita di situ. Ada kesakitan di sana. Seharusnya kita di situ. Jadi kalaupun kita mengalami itu, percayalah. Alkitab katakan kita mengalami, Tuhan akan melepaskan kita di tahun-tahun kesesakan. Berarti apa? Anak Tuhan mungkin saja mengalami tahun-tahun kesesakan. Mengalami pertolongan Tuhan di tahun kering. Mengalami tahun kering enggak? Berarti mengalami tahun kering. Tapi ada tangan Tuhan yang menolong, percaya katakan ini. Next slide. Tadi sudah kita baca, ia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas. Selanjutnya, oke. Mari kita baca ini. Ini sudah, oke. Ini arti kematiannya, kita lihat ya. Jadi ketika dia mati, itu bukan karena ia kalah. Yang percaya katakan amin. Masih ingat ketika Yesus pertama kali mau ditangkap, Petrus mengambil pedangnya dan memotong telinga salah satu orang di situ yang mau nangkap dia, menangkap Yesus. Yesus bilang, sangkamu aku gak bisa manggil bala tentara surga. Yesus Allah yang berkuasa. Semua alam semesta, semua unsur-unsur ini tunduk di bawah kakinya. Alkitab katakan seperti itu. Jadi ketika dia ada dalam posisi terpojok, sebetulnya bisa saja dia panggil. Masih ingat ketika di Taman Getsemani dia berdoa, itu malaikat-malaikat meneguhkan dia, ya kan? Seolah-olah meneguhkan, menguatkan dia, memberikan penghiburan, tanda kutip. Itu saat-saat yang tergenting dalam hidup saudara dan saya. Karena itu semua diawali dengan doa. Itulah sebabnya percayalah, saudara, ketika ada sesuatu dalam hidup kita, dalam pelayanan, saudara bisa sebutkan deh. Semua yang sedang saudara hadapi saat ini yang membuat saudara mikir, waduh, kok susah ya, udah bertahun-tahun ya. Mulailah di kamar doa. Dan di kamar doa itu kau akan lihat jawaban Tuhan. Semuanya di sana. Jadi bukan karena ia kalah, yang percaya katakan amin. Dan bukan karena dia tidak kuat mengalahkan keadaan, seolah-olah nyerah. Kata-kata sudah selesai ini seolah-olah nyerah. Oh bukan. Ini kata-kata good ending, ini finishing well. Pernah dengar hamba Tuhan yang sering ngomong finishing well? Ini finishing well. Jadi kalau ada dalam kuliah saudara, dalam keluarga, saudara sebutkanlah ada masalah keluarga, istri punya masalah dan suami punya masalah dan istri, pasti ada perbedaan. Begitu juga anak sama orang tua dan anak, atau saling ada masalah. Percayalah, itu Tuhan izinkan untuk membongkar karakter kita yang gak baik, supaya muncul karakter Kristus. Yang percaya katakan amin. Kan karakter kita ini mau itu sanguin, kolerik, flekmatik, apalagi semua karakter itu harus tunduk dan menjadi satu karakter sebetulnya, yaitu karakter Kristus. Bagaimana caranya? Ya lewat masalah-masalah Tuhan izinkan supaya muncul karakter yang sesungguhnya. Tuhan menolong kita. Percaya katakan amin. Ini bukan karena tidak kuat, juga bukan karena tidak ada mujizat baginya. Jadi saudara, percayalah, kalau Tuhan izinkan satu persoalan, entah sakit penyakit atau apa yang kau sedang derita dari tahun ke tahun belum selesai, itu bukan berarti tidak ada mujizat dalam hidupmu. Tuhan sedang memproses engkau, yang percaya katakan amin. Sama seperti sekarang nih. Sekarang kan lagi heboh corona. Sampai kapan? Sampai ada orang akhirnya nyerah.
udah peduli amat, udah menolak protokol lah boleh dibilang. Udah jenuh, udah hampir setahun kayaknya. Ini nanti kayaknya. Kalau di Indonesia mungkin Februari udah setahun ya. Oh Maret setahun. Tuh. Maret setahun dan pakai masker. Sampai orang sudah lupa senyuman saudara. Senyumnya mana? Ntar dulu, buka dulu gitu kan. Ini loh senyumku gitu. Selalu ada mujizat, yang percaya katakan amin. Dan itu sudah dimulai di atas kayu salib. Salib itu awal dari mujizat-mujizat yang akan terus dilalui oleh saudara dan saya. Salib itu bicara tentang penderitaan. Dan di tengah-tengah penderitaan, Yesus bisa bilang, it's finished. Keren. Berarti di tengah-tengah saudara sedang mengalami apapun dalam hidup saudara, saudara bilang, udah selesai. Di atas kayu salib, Tuhanku bilang sudah selesai. Kau bisa katakan kepada masalah sakit penyakit, masalah sakit penyakit, di atas kayu salib, Tuhanku Yesus bilang sudah selesai. Masalah pekerjaan, di atas kayu salib, Tuhanku Yesus katakan sudah selesai. Masalah keluarga, masalah istri, masalah suami, masalah anak, masalah pelayanan, di atas kayu salib, Tuhanku Yesus mengatakan sudah selesai. Kita harus mendeklarasikan itu terus. Kalau kita nggak mendeklarasikan firman Tuhan, yang kita deklarasikan apa? Hanya kesusahan. Kadang-kadang kita ngomongin kesusahan, masalah, kita lupa. Firman yang harusnya kita sampaikan, memberitakan firman itu maksudnya. Jadi kalau ada masalah, bukan masalah yang kita berbincangkan, tetapi firman Tuhan mengatasi apa yang kita sedang berbincangkan itu. Di gereja dengerin kebenaran ini kan, tapi begitu pas keluar dari gereja, mulai ngadepin realita-realita kan. Nah disitulah engkau mulai belajar mendeklarasikan. Hei masalah keluargaku. Hei masalah sakit penyakit. Hei masalah, sebutkan itu. Engkau enggak lebih besar dari Tuhanku. Katakan keren. Tuhanku lebih besar. Bukan karena menanggung kelemahan dirinya. Jadi kematiannya itu bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan saudara, karena pelanggaran saudara dan saya. Itu yang dia kerjakan di atas kayu salib. Tuhan menolong kita. Untuk kita mengerti masuk di level itu. Karena seolah-olah Tuhan menyampaikan kepada saya begini, persiapkan umatku untuk sesuatu yang gak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Persis seperti corona ini kan gak pernah terpikir ya. Ada satu masa di mana orang hidup persis seperti di perfilman itu. Sebelum muncul ini kayak gini, saya pernah dapat satu film dulu, ada yang kayak begini terjadi. Bahkan bukan film, itu kejadian benar tahun berapa itu ya? Tahun 50-an ya. Ya, itu dia. Ada virus juga tahun itu gitu. Nah, sekarang terjadi. Dulu mungkin kita cuma dengar ceritanya dan sekarang terjadi di zaman kita. Ke depan jemaat harus siap, katakan saya harus siap. Iya. Apa yang pasti kita punya misi. Misi Yesus salib dan bangkit. Penyelamatan itu bicara tentang banyak penyelamatan. Nah, misi saudara dan saya apa? Sama seperti Yesus, membawa kemuliaan bagi namanya. Kita kemana-mana kita pergi, orang tuh harus tahu bahwa saya deliver, saya menyampaikan pesan. Apa pesannya? Apa testimoninya? Being safe, gak ada yang lain. Menjadi diselamatkan. Kalau hanya sekedar sembuh, orang lain bisa sembuh tanpa Tuhan kan bisa sembuh juga ya. Ada orang sembuh tanpa Tuhan, gak berdoa dia datang ke dokternya sembuh. Itu realita yang terjadi. Supaya kita jangan salah message gitu loh, jangan salah testimoni. Testimoninya adalah saya diselamatkan. Saya diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan. Nama saudara dan saya terdaftar di surga. Itu testimoninya yang percaya katakan amin. Enggak ada testimoni yang lain. Kecuali being safe, menjadi diselamatkan. Kemana-mana kita pergi, apapun profesi kita, pastikan message-nya nyampe. Menjadi pribadi yang diselamatkan. Apa? Pahlawan. Di Alkitab, contoh-contoh pahlawan siapa?
Gideon pahlawan, Daud pahlawan, Esther pahlawan. Orang-orang ini orang-orang seperti apa? Orang-orang yang berani mati. Esther, dia pahlawan. Apa model pahlawannya? Ketika ada undang-undang yang mengatakan nggak boleh datang kepada raja kalau nggak dipanggil, nah dia harus datang kepada raja demi mewakili bangsanya. Beresiko. Nah dicari hari ini, saat ini, orang anak-anak muda yang siap menjadi pahlawan, orang-orang tua yang siap menjadi pahlawan, yang artinya siap dengan semua resiko sebagai anak Tuhan yang percaya, katakan amin. Itu. Ya, ketika di atas kayu salib, itu menunjukkan keheroikannya. Orang-orang tertentu mengatakan itu kekalahannya, tetapi tidak, itu sebaliknya. Dia nggak mengecut, dia menghadapi itu. Wah, keren. Tuhan menolong kita. Makanya Alkitab katakan imam besar yang kita sembah, Yesus Kristus, itu bukan imam yang tidak merasakan kesengsaraan kita, tapi dia imam yang merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Pahlawan. Jadi nggak gampang mundur, nggak gampang nyerah. Aku udah semaju, seolah-olah dalam hidupnya nggak kenal kata mundur. Yang percaya katakan amin. Sekali Tuhan panggil aku, berarti aku harus finishing well. Sekali Tuhan panggil aku, berarti aku harus mengebarkan spanduk, mengebarkan banner. Sudah selesai di akhir hidupku. Tuhan menolong kita. Saya berdoa untuk saudara yang mendengarkan apa pesan Tuhan hari ini. Mungkin kau akan pergi ke banyak kota, ke banyak daerah, atau mungkin ke luar negeri. Ingatlah pesan Tuhan ini. Jangan pernah mundur. Tapi finishing well. Selesaikan. Tetelestai dalam hidupmu. Tuhan menolong kita. Selanjutnya. Itu meskipun tidak menguntungkan apa-apa bagi dia. Itu kepahlawanannya. Jadi kadang-kadang kita pergi kemana gitu ya, apa sih untungnya? Entah pelayanan kayak tadi ya, dari negara yang maju sana datang ke sini. Itu malah jadi challenge buat kita orang Indonesia. Yang luar negeri mikirin kita, masa kita nggak mikirin di negeri kita? Masa yang orang luar negeri jauh-jauh dari benua yang lain ya, itu udah antar benua ya. Antar benua datang dengerin suara Tuhan, masa yang di benua ini nggak denger suara Tuhan? Yang mau respon suara Tuhan, lambaikan tangannya. Tuhan menolong kita untuk itu. Kadang-kadang gak ada keuntungannya, tapi percayalah, upah saudara itu besar di surga. Meskipun semuanya meninggalkannya, wow, ini ngeri banget ya. Di dalam pelayanan mungkin gak ada yang satu visi. Nggak ada yang apa ya, atau mungkin di doa kok datang doanya sedikit orang. Kalaupun nggak ada yang, saya udah buat tetapan dalam hidup saya. Memang ketika saya masih kuliah, ketika saya masih SM, ya kuliah lah ya, semester awal, saya memang udah tetapkan. Sekalipun nggak ada yang mau berdoa membela sekolah ini, saya akan berdoa. Sekalipun nggak ada yang datang, saya akan terus mengangkat tangan saya, mengingatkan Tuhan bahwa generasi ini harus diselamatkan. Nah, itulah kira-kira yang Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Sekalipun gak ada yang bersama-sama dengan aku. Memang ada yang bersama-sama dengan Yesus. Semuanya, Alkitab mencatat, semuanya meninggalkan Yesus. Semuanya cari aman. Mungkin kalau saya di sana juga saya cari aman. Tapi bersyukur Tuhan sabar sama kita. Meskipun tekanan untuk berkhianat begitu berat, tekanan untuk nyerah, apa itu? Ingat doa Yesus, Bapa, kalau boleh aku nggak ngalamin ini. Terus jangan berpikir bahwa itu mudah bagi Yesus. Alkitab mengatakan Taman Getsemani, keringatnya sama seperti butiran darah. Ada orang yang mengatakan membuat riset itu seperti pecahnya pembuluh darah di kulit karena tingkat stres yang tinggi. Tapi saya bersyukur Yesus mampu melewati semuanya itu.
Kadang-kadang dalam hidup kita Tuhan akan izinkan tingkat stres yang begitu tinggi supaya engkau bisa mengangkat tangan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Supaya firman-Mu digenapi bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena roh Tuhan. Saya percaya di tempat ini ada yang sedang mengalami hal-hal itu sehingga message ini begitu kuat. Meskipun tekanan untuk menyerah begitu kuat, tetapi Yesus mampu melewati semuanya itu. Tuhan juga akan menguatkan dan memampukan kita ketika kita mengalami situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Tekanan yang hebat mungkin, berat mungkin, apalagi pelayanan kaum fokus. Wow. Saya percayalah, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Sama seperti Tuhan tidak menyerah di atas kayu salib, demikian juga Tuhan tidak menyerah untuk pelayanan. Mungkin gak ada uang, mungkin gak ada yang support, tetapi apa yang kau kerjakan tidak terlewat dari pandangan surga. Next. Ketika dalam kuasa kepahlawan dia memproklamasikan sudah selesai. Itu mengingatkan kita untuk dikuasai roh pengkhianat. Kalau ada pemikiran untuk mundur, saya mengatakan itu pengkhianat. Di Alkitab pada satu contoh pengkhianat yang namanya siapa? Yudas. Dari 12 murid ternyata ada satu Tuhan kasih contoh. Dan saya berdoa, janganlah itu kita di tempat ini. Dijauhkanlah jadi punya roh pengkhianat yang menyerah di akhir perjalanan rohanimu. Jangan pernah menyerah. Yang sepakat lambaikan tangannya. Menuntun kita jadi untuk bebas dari kekhawatiran dan kebimbangan. Jadi kepahlawanan itu membuat kita menjadi orang yang tangguh. Jadi karena nggak pernah berpikir untuk mundur. Jadi ya, sama kayak pejuang-pejuang zaman dulu lah, merdeka atau mati gitu. Jadi kita nggak punya kemuliaan yang lain selain daripada mengikuti Tuhan. Kalau kita mundur berarti kita tidak mengikuti Tuhan. Kemampuan kita untuk tetap antusias, tetap positif dalam menghadapi apa saja, antusias. Jadi ketika mengalami hambatan di corona ini, wah, ekonomi merosot drastis atau mungkin peluang belum muncul-muncul, gimana ya hari esok gitu ya. Ngapain susah mikirin hari esok? Alkitab katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Kenapa orang stres? Karena mikirin besok sih. Besok bentar aja. Ya kan? Terlalu jauh saudara berpikirnya. Berpikir planningnya terlalu rumit. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Fred. Yang besok aja belum tentu hidup saudara. Ya gak? Pulang dari tempat ini aja belum tentu hidup kok. Kok mau stres untuk tahunan yang dari sekarang? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Alkitab yang bilang, bukan saya. Mau percaya Alkitab enggak? Alkitab yang bilang, kesusahan sehari cukup sehari. Angkat tangannya gini. Sekarang gini, kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah makanya dalam tema kita yang kemarin seolah-olah tema yang tidak dirancangkan tetapi dirancangkan surga, esensinya tentang sukacita, kita menjadi sukacita terus. Kenapa menjadi sukacita terus? Ya karena apa? Gak mikir hari esok. Kenapa orang stres? Terlalu panjang hari esoknya dipikirin. Biarin kalau angsuran masih 3 tahun lagi, biarin. Biarin. Yang penting bayar untuk bulan ini. Susah-susah amat. Oh, Roh Kudus menolong kita. Next slide. Udah selesai. Saya ngundang untuk ini nih lagunya nih. Saya coba simpulkan ya. Saya undang pelai musik. Oh, masih di sini pelai musiknya. Enggak kemana-mana. Oh, karena penuh. Luar biasa. Ya. Yeah. Hari ini saya akan ada Zoom nanti sekitar jam 7:30 itu mengumpulkan pemuda-pemuda GKD seluruh Indonesia, leadersnya.
tidak ada yang lain. Saya tidak mau atau kami sepakat tidak mau gereja ini sama seperti gereja-gereja yang di Eropa kebanyakan yang ditinggalkan anak-anak muda. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena gereja gagal melayani anak-anak muda. Diskotik lebih menarik, kafe lebih menarik. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada yang mau memperhatikan sesuatu yang menarik di gereja. Jadi kalau saudara di sini melihat gereja nggak menarik, jangan keluar. Buat menarik di sini. Buat ini kayak kafe. Besok-besok ada remang-remangnya gitu. Loh, minimal kalau nggak ada lampu remang-remang, ada satu orang yang pegang tombol, cetek. Ya karena minim fasilitas. Ya nggak apa-apa, minimal agak sedikit ya gitu ya. Tapi ada sesuatu yang kita kerjakan, ada misi kita. Tadi kan jelas ya. Yesus punya misi. Nah sekarang misi saudara apa? Ini kesimpulannya, misi saudara apa? Yang pasti melakukan firman Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikannya. Melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikannya, tidak berhenti di tengah jalan. Jangan sampai saudara ditertawakan. Ada orang katanya yang bangun rumah, tapi nggak ngitung anggaran biayanya, akhirnya ditertawakan. Itulah sebabnya sudah hitung-hitung dulu ikut Tuhan. Hitung cermat. Ikut Tuhan baik nggak ya? Atau kalau mundur baik nggak? Kalau mundur nggak baik, kenapa harus mundur? Emang dengan mundur dari Tuhan masalah tambah baik? Enggak. Emang dengan mundur dari Tuhan masalah kesehatan tambah baik? Enggak. Kalau gitu mari kita maju. Yang sepakat lambaikan tangan.